ajmain. Asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan istiqomah kepada kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya dan semoga ini merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dituntun oleh Allah menuju jalannya yang lurus. Semoga kita mendapatkan ampunan dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga Firdausnya yang tanpa hisab dan siksa. Monggo, silahkan dok. Iya, bentar, bentar. Muka saya maaf. Muka saya. Bentar, bentar, maaf. Hah? Oh, enggak bisa tak besarin. Anu ya, off cam aja ya, sudah ya. Oh iya, monggo monggo. Ya. Sekarang 3:17 berarti. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir 3:16, sekarang 3:17. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pula dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, melekat pada tanahlah hidungnya, melekat pada tanahlah hidungnya, sekali lagi melekat pada tanahlah hidungnya. Maksudnya, memperoleh kehinaan besarlah orang yang sempat menemui kedua orang tuanya di kala usia tua, baik salah satu atau keduanya, tetapi orang tadi tidak dapat masuk surga sebab tidak berbakti kepada orang tuanya. Iya, Anu, berjelas. perumpamaannya kok melekat pada tanah hidungnya itu apa ketika nanti pada hari akhir dia jalannya kualik gitu atau gimana terbalik gitu apa gimana saudara? Bukan, ini adalah merupakan istilah atau dialek orang-orang Arab. Kalau bahasa kita pamali, pamali, pamali gitu, dok. Oh Di alah, pamali itu. Kalau diterjemahkan ya seperti ini, melekat pada tanahlah hidungnya, rogiba anfu gitu kan, di bahasa Arabnya itu. Berkali-kali Rasulullah sampai 3 kali. Siapa yang menemukan dua orang tuanya, tapi dia tidak bisa masuk surga. Berarti orang tersebut celaka masuk ke dalam neraka disebabkan tidak berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya didapatinya sudah sepuh. Oh, oke 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 oke. Hmm. Kemudian berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebentar. Ini dari tadi saya mau panjangin komputer kok. Enggak bisa sebentar ya, Mas. Nah, bahwasanya ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu mempunyai beberapa orang kerabat. Mereka saya hubungi, yakni saya pereratkan ikatan kekeluargaannya. Tetapi mereka memutuskannya. Saya berbuat baik kepada mereka itu, tetapi mereka berbuat buruk pada saya. Oh ya, saya bersikap sabar kepada mereka itu. Tetapi mereka menganggap bodoh mengenai sikap saya itu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau benar sebagaimana yang engkau katakan itu, maka seolah-olah mereka itu engkau beri makanan abu panas. Yakni mereka mendapat dosa yang besar sekali. Dan engkau senantiasa disertai penolong dari Allah dalam menghadapi mereka itu. Selama engkau benar dalam keadaan yang sedemikian itu. Paham, Oh iya. paham Jadi dok. iya, iya sudah. Jadi punya berapa kerabat kan, saya mempererat ikatan kekeluargaannya, misalnya sering ditelepon, sering di Ya, hello, ya, tapi mereka nyuekin, undang apa mereka nggak datang, kira-kira begitu kan ya. ya. Terus Tapi dikirim makanan mungkin, terus apa, ih makanan kayak gini nggak cukup kirim apa kayak gitu-gitu ya. iya, nggak pernah terima kasih atas kebaikan kita, umpamanya kita yang beri. Ya. Tapi
terus berbuat baik dan kita sabar di dalam menghadapi kejelekannya dia itu. Dia berbuat jelek, berbuat jahat, kita baik terus. Maka Rasulullah SAW bersabda, eh, apa namanya tadi? Beliau bersabda, jikalau benar sebagaimana yang kau katakan itu, jadi saudara tadi mengadu, maka seolah-olah mereka itu engkau beri makanan abu panas. Jadi diramperai pasir gitu mulutnya itu. Karena saking besar dosa yang diterima oleh si orang yang berbuat jelek tadi, artinya dia tidak menerima kebaikan saudaranya. Nah, ketika kita memahami dalil seperti ini, kita hidup ini enjoy kok. Menghadapi orang semacam apapun juga, walaupun saudara dekat juga, kok dia tidak berbuat baik sama aku lah ya. Padahal aku sudah berusaha untuk berbuat baik sama mereka, sama dia. Tapi ternyata responnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya usah kecewa lah dok. Nah, ini Hmm. Iya. Jadi dicuekin manusia, tapi Allah tidak. Bahkan Allah akan menolong kita ya. nah gitu ya. Jadi kita selalu ada dalam rahmat Allah, sedangkan dia ada di dalam dosa. Nah, kalau dibandingkan kita dapat pahala, dia dapat dosa. Ya enakan kita Hmm. dong. Gitu. Jadi Iya. kejelekan-kejelekan dia setelah kita berusaha untuk berbuat baik, ya endingnya emang gua pikirin lah. Gitu. Jadi nggak Oh. cerita. Kan suka ada orang gitu, kok saya punya saudara begini ya, begitu ya. Akhirnya dia sakit sendiri. Sedangkan saudara yang membencinya itu tidak menghiraukan gitu. Ya udah, kita juga demikian. Tetap tapi kita berbuat baik. Itu Islam ya. Hmm. Iya, iya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Ini kan Lagi. ya, terhadap Mm, orang berbuat ini tidak ada dosanya sama sekali. Tetapi mm, orang-orang yang tidak membalas dengan sikap baik itulah mendapat dosa besar karena mereka melalaikan hak saudaranya. betul. Haknya itu harus disambut, gitu kan, dibalas. Apabila kamu dihormat dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik kan gitu. Tapi Hmm. malah dia itu membalasnya dengan kejelekan itu. Serahkan kepada Ini, iya. Ini disebutnya tadi itu beberapa orang kerabat. mm-mm. Ini apakah saudara seiman itu bisa disebut seperti itu? Termasuk dalam hadis ini? termasuk termasuk tuh. Jadi bukan hanya sekedar nasab saja. Ya. Oh, bukan sekedar nasab ya. Hmm. Iya. Bukan hanya nasab, tapi saudara seiman gitu ya. Juga ya menolak Ya. hak. Oke, lanjut ya, Ustazah ya. Lanjut. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin supaya diluaskan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah mempereratkan ikatan kekeluargaannya. Oh, yakni diperpanjangkan usianya. Ya, Oh, jadi eh, kalau ini termasuk termasuk saudara seiman atau apa, berarti kalau ada acara-acara reuni apa kayak gitu sama teman, eh, itu termasuk ini ya, otomatis bisa dipanjangkan usianya ya. iya, silaturahmi akan tetapi ketika ada perayaan seperti itu, kita kembalikan lagi ke aturan Allah dan Rasulnya. Apakah ada pelanggaran menurut Hmm, sunnah dalam hal itu? Nah, kalau ada pelanggaran seperti mohon maaf di reuni biasanya kan suka ada karaokean, nyanyi-nyanyi. Ya, oke, nyanyinya apakah mengundang sesuatu yang tentang apa sajalah yang pokoknya yang jelek-jelek lah istilahnya gitu. iya. Itu kita harus tetap kita disinkronkan lagi dengan Al-Quran dan Sunnah. Selama Hmm, hanya bertemu, kemudian kita uh, sharing dalam masalah apa saja gitu, cerita-cerita tentang keadaan pribadi masing-masing yang berkaitan dengan masalah ya mungkin profesi dengan apa gitu. Tapi di situ tetap kita sebagai orang yang paham jangan sampai kita
menjadikan orang itu ain gitu. Kita jangan sampai kena ain, penyakit ain. Karena dengan adanya membanggakan diri tanpa kita menghadirkan Allah, seolah-olah kita paling gitu di antara uh, reunian tersebut. Jadi sebaiknya Oh, sebaiknya ya hanya silaturahmi aja, dan di situ pembicaraannya juga ya terbatas dan waktunya pun harus terbatas juga. Jangan dihabiskan dengan hanya itu sampai seharian gitu kan. Itu lain lagi dong. hmm, Tetap iya, kembalinya. oke, oke, waktunya terbatas ya. Hmm, Acaranya juga betul. oke. Baik, sudah paham. Nah, lanjut. Dari Anas radhiyallahu anhu pula katanya, Abu Thalha adalah seorang dari golongan kaum Ansor di Madinah yang banyak hartanya, terdiri dari kebun kurma. Iya, kalau sudah punya kebun ini, kebun kayak gini itu bener kaya-kaya banget ini ya. Betul. Ya kurma kayak gitu ya, kita lihat satu pohon kurma aja ranumnya kayak gitu ya dok. Ya, lagian juga di Arab tanahnya kan tandus semua. Jadi kalau punya kebun itu kan ya. Mm-mm. Di antara harta-hartanya itu yang paling dicintai olehnya ialah kebun kurma Bairuha. Kebun ini letaknya menghadap Masjid Nabawi di Madinah. Wow. Hmm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memasukinya dan minum dari airnya yang nyaman. Ketika ayat ini turun, yang artinya engkau semua tidak akan memperoleh kebajikan, sehingga engkau semua suka menafkahkan dari sesuatu yang engkau semua cintai. Maka Abu Talha berdiri menuju ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92, artinya sebagaimana di atas. Padahal hartaku yang paling aku cintai ialah kebun kurma Bairuha. Maka sesungguhnya kebunku itu saya sedekahkan untuk kepentingan agama Allah Ta'ala. Saya mengharapkan kebajikan serta sebagai simpanan di akhirat di sisi Allah. Maka dari itu gunakanlah kebun itu ya Rasulullah sebagaimana yang Allah memberitahukan kepada Tuhan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aduh, yang sedemikian itu adalah merupakan harta yang banyak keuntungannya, berlipat ganda pahalanya bagi yang bersedekah. Yang sedemikian itu adalah merupakan harta yang banyak keuntungannya. Saya telah mendengar apa yang engkau ucapkan. Dan sesungguhnya saya berpendapat supaya kebun itu engkau berikan kepada kaum keluargamu sebagai sedekah. Hmm, tunggu. Abu Thalha berkata, saya akan melaksanakan itu ya Rasulullah. Selanjutnya Abu Thalha membagi-bagikan kebun Bairuha itu kepada keluarga serta anak-anak pamannya. Oh, iya tadi pas baca itu saya ya Ustazah ingat hadis yang bahwa memberikan sedekah yang eh, utama itu kepada keluarga dulu. Iya. Ya, ternyata ini ya kejawab Rasulullah. Oh, iya 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 iya. Di sini para sahabat Rasulullah SAW, Masya Allah, sebegini ya cintanya terhadap akhirat ya dok. Nggih, Ya ya. tidak memikirkan masalah keinginan hidup di dunia selama-lamanya gitu. Jadi tidak ada pikiran ke sana. Kalau fenomena sekarang kan orang-orang itu justru dia memperbanyak harta itu seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Nah, jadi kenapa mereka apa orang-orang sekarang itu seperti ini? Ya tidak ada tadabbur Al-Quran dan Sunnah gitu dok. Jarang-jarang orang yang seperti itu. Maka ketika kita apa mendapatkan hadis seperti ini juga, masya Allah, ini Abu Talha itu padahal itu tempat yang paling dia cintai, kebun yang paling dicintai, dan kebun kurma bahkan Rasulullah juga suka memasukinya, minum bahkan dari kebun itu. Maka turunlah ayat ini, lan tanalul birro, tidak akan dia mendapatkan kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibun. Sehingga dia menginfakkan dari apa yang kalian cintai katanya.
Maka saya yang paling saya Hmm. cintai ya Rasulullah ini di apa di kebun ini. Maka saya sedekahkan untuk kepentingan agama. Maka Rasulullah SAW tidak serta merta oh ini tak jual umpamanya dijadi belikan onta dibilang enggak. Rasulullah itu mendidik kepada kita, maka kata Rasulullah, bah, ya, aduh, benar. Zalika malun robihun, itu adalah harta yang berlipat ganda keuntungannya, harta yang berlipat ganda keuntungannya, sampai Rasulullah itu mengulang kalimat tersebutnya. Waktu zamnya itu makulta, saya telah mendengar apa yang kau katakan, dan saya ingin menjadikan, ya apa, kata Rasulullah bahwa harta yang kamu miliki ini dibagikan kepada saudara. Maka akhirnya Abu Tolha langsung dibagikannya kepada saudara-saudaranya sendiri. Termasuk Hmm. Bani Ammihi, anak pamannya, berarti keponakannya. Keponakan-keponakannya, Insya Allah. Hmm. Seperti itu ya. Astagfirullah. Iya. Senang banget ya sampai bisa dibayangkan saya Hmm, akan lebih senang keluarganya, apalagi apa daripada kalau misalnya orang lain terima ya sudah gitu kan ya. Yang mm-mm, keluarganya apa marah-marah kayak kalau di film-film gitu kan ya. mm-mm. Iya, Iya, bisa ngebayangin. Oke, ya, ya, ini pelajaran bagi kita bahwa sahabat itu dijamin masuk surga itu semuanya dalam hadis. Ya seperti inilah kedermawanan. baik. Lanjut. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu anhumah katanya, ada seorang lelaki menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, saya berbaiat kepada Tuhan untuk ikut berhijrah serta berjihad yang saya tujukan untuk mencari pahala dari Allah Ta'ala. Beliau bertanya, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu itu masih ada yang hidup? Orang itu menjawab, ya, bahkan keduanya masih hidup. Beliau bersabda, apakah maksudmu hendak mencari pahala dari Allah Ta'ala? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, kalau begitu kembali sajalah ke tempat kedua orang tuamu, lalu berbuat baiklah dalam mengawani mereka itu, kedua itu. Oh, iya, iya, iya. Paham dok? Ya, jadi kalau misalnya nih, saya nih, eh, apa, wis saya tak pergi ke Palestina ikut berjuang ke Gaza, gitu. Ya Kalau betul. saya masih ada orang tua, itu dahulukan orang tua dulu untuk dirawat karena ya pasti orang tua sudah sepuh, sudah ini. Tapi kalau tidak ada orang tuanya, Boleh. misalnya kalau ada suami, oh ya saya tidak boleh sama suami gitu. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang sudah tidak punya suami, tapi tidak boleh sama anaknya pergi, itu gimana Ustazah? Ya nggak boleh karena anak-anaknya itu sayang. Anaknya ya satu dia tanggung jawab terhadap orang tuanya itu bakti. Jadi melarang jangan sampai apa ibu seperti itu gitu. Ya udah dengan adanya apa kumpul dengan anaknya, kemudian apa satu sama lain kan memperingatkan di dalam masalah amal-amalan solehnya. Insya Allah itu pun berjuang dong. Jihad. Eh, Artinya apakah kalau misalnya, ya tetap tetap pergi begitu menjadi tidak lebih baik daripada tidak pergi. Lebih baik tidak pergi. Hmm. Dan itu merupakan bakti anak kepada orang tuanya. Hmm. Terus tujuan orang tua tadi kan ikutnya ke seperti ke Palestina itu untuk apa gitu kan? Oh tentu maunya berjuang, ingin memasakkan apa tentara-tentara dari pihak kita, nggak usah. Hmm. Didik cucu pun itu termasuk jihad di jalan Allah, mengarahkan. Nah, coba kalau umpamanya kita nggak ada mereka itu sangat membutuhkan umpamanya ya kasih sayang kita gitu kan. Dan anak sendiri malah yang apa jangan pergi gitu. Kecuali kalau umpamanya justru ketika kita udah sepuh, anak itu paham,
Maka anak itu malah menyuruh ini untuk ikut, mah daripada jauh-jauh udah ikut kajian sajalah gitu kan. Istilahnya memiliki jadwal di mana-mana untuk ikut kajian. Ngaji saja yang banyak. Mamanya ada kekurangan apa-apa di dalam masalah ekonomi, orang tuanya udah mama yang penting bisa makan gitu. Aku makan nanti mama pun makan gitu. Sekarang mama itu ya sudah sepuh, ya udahlah cari bekal akhirat gitu. Itu bakti anak kepada orang tua juga. Jadi memberikan kesempatan anak untuk berbakti juga ya. Hmm. Ya. Hmm. Itu baik Jangan baik laki-laki maupun perempuan ya. uh, kalau perempuan kan sudah ada yang memimpin yaitu anak laki-laki tadi. Laki-lakinya itu suaminya. Kalau umpamanya laki-laki kan beda gitu. Kalau laki-laki ini sampai akhir hayatnya dia bertanggung jawab kepada anak istri dan bertanggung jawab kepada orang tuanya. Kalau si perempuan itu dia tidak seperti laki-laki. Kalau dia sudah nikah dengan seorang laki-laki, maka imamnya itu adalah laki-laki. Kalau kata laki-laki, udah kamu jangan tinggal sama orang tua, aku tanggung jawab di kos-kosan gitu. Seberat apapun juga sih anak itu perempuan, ya nggak boleh dia memaksakan kepada orang tuanya kumpul seperti itu. Dengan melihat ya tentu si laki-laki yang soleh kan memperhatikan kondisinya bagaimana orang tuanya. Ya, insya Allah. Hmm. Baik, Ustazah. Iya. Eh, Dokter Ana menyimak, oke. Nanti kalau sudah bisa kabarin ya. Terus yang baru datang, user, nggak tahu namanya belum diganti, sayangku. Kalau bisa diganti, anu ya, sekali ya. Eh, Kadang kalau saya itu ada keinginan loh, Ustazah, sempat itu, ah enaknya nanti anu tak pergi ke anu Palestina aja ikut juang gitu. Ternyata ada ini tidak boleh. Woi, harus. Iya dok, capek. Iya. Anu apa namanya ngelihat ada eh, kisahnya dokter siapa yang ke sana atau apa kayak gitu kayaknya kok gitu loh. Iya iya iya. Ya wis manut Rasulullah. Mm-mm. Eh, saya nge-share barusan dok, silahkan dibaca dulu. Saya Baik. ambil dari silsilah nomor hadis 167, silahkan dibaca. Bentar saja. 167 Ya, dari Abu Bakroh, Sarah Marfu. Tidak ada suatu dosa yang lebih pantas bagi Allah Ta'ala segerakan hukumannya di dunia ditambah hukuman yang menantinya di akhirat kelak selain berbuat zolim dan memutus silaturahmi. Maksudnya kalau saya pergi ke Palestina saya memutus silaturahmi gitu lah. eh, kalau ya itu penekanannya memutus silaturahmi itu ada unsur permusuhan dok. Oh, Jangan seperti gini ya, kita tidak keluar kota, tidak keluar negeri. Akan tetapi umpamanya kita punya saudara di daerah Malang. Nah, bertengkar-bertengkar, jadi sama sekali tidak saling kunjung mengunjungi. Nah, jadi begitu ketemu juga, ya buang muka. Itu penekanannya kepada saudara apa, senasab. Karena kalimat apa, menghubungkan silaturahmi itu kepada saudara senasab, penekanan. Itu. Maka seandainya dia itu memutuskan silaturahmi dan dia berbuat zolim. Nah, kalau berbuat zolim, bisa kepada orang lain juga. Dia berbuat zolim kepada orang lain juga. Uh, ya kezoliman itu artinya mengkhianati, ya segala-galalah yang tidak nikmat dirasakannya. Maka orang itu dihukum oleh Allah di dunia dan nanti hukumannya di akhirat disiapkan juga neraka. Nauzubillah. Makanya kita harus baik-baik sajalah hidup dengan siapapun.
Ustazah, ini saya kan apa namanya belajar apa bahasa Arab kan gitu ya. Ya. Nah, saya tuh sering tanya. Terus ada satu temen itu yang begini ngomongnya. Dokter dia itu gigih ya. Kalau saya itu menimbang diri dulu dan saya mengingat eh, apa namanya Al-Baqarah ayat berapa yang tentang menyembelih sapi. Itu seperti itu. Saya membacanya itu, Ustazah, ya, terus terang, ini orang, saya nggak bisa berpikir positif. Depannya bagus, gigi, tapi berikutnya sepertinya saya membacanya seperti, memang dia bilang kalau saya menimbang diri dulu, itu seolah-olah kalau dia tidak menimbang diri. Dan kemudian saya mengingat Al-Baqarah, itu saya baca kalau dia orang Yahudi itu loh. Nah, apakah kalau saya tidak senang membaca chat dia seperti itu, apakah dia itu berarti berbuat zalim kepada saya? Atau tidak? Apa saya yang seudon? Si orang yang tadi yang mengatakan kepada jenengan itu apa jenengan apa gigih kemudian harus menimbang diri ya kalau jenengan itu betul-betul tidak paham tidak tahu ya itu sebaiknya kan bertanya tapi orang tersebut kok kenapa usil seperti itu gitu ya, harus dipertanyakan makanya jenengan tadi saya memandangnya dia apa negatif gitu seperti itu ya ya kita nggak usah melawan untuk menjelekan dia ya tetap aja kita berada di atas eh, karena saya tidak paham, tidak ngerti, maka saya bertanya gitu. Lanjutkan aja. Dan memang Hmm. di dalam masalah menuntut ilmu kan kalimatnya begini, di semua ini berlaku. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, artinya penerang. Kalau umpamanya dia tidak paham, berarti tidak jadi penerang. Yang kedua, al ilmu pahmun, ilmu itu adalah paham gitu. Jadi ketika kita belajar harus memang betul-betul dan apa yang kita tanyakan itu kan kita bukan untuk mencari apa popularitas di situ untuk mencari MPO menjadi perhatian orang nggak seperti itu tapi memang bertanya itu memang nggak paham gitu kok ada aja orang yang usil yang iri maka kita kembalikan ya memang dimanapun pro kontra itu ada gitu. Oh, jadi apa namanya? Artinya gini, saya tidak dicuekin gitu aja lah, ya, Ya, dicuekin. Terus iya. apa namanya? Kita juga tidak tidak mengatakan bahwa kayaknya dia zalim, meskipun saya merasa sakit hati. Gitu. Tapi kalau saya merasa sakit hati tanpa dia tahu, itu saya punya kesempatan untuk memohon sama Allah nggak? Katanya kalau berasanya kayak didolimin gitu kan doa kita terkabulnya baik. Ya seharusnya si orang tadi itu kan apa namanya di dalam hadis pun di dalam apa namanya imam seorang imam mengatakan gini, apabila mau berbicara itu diperhitungkan dulu. Sekiranya berbicaranya itu maslahat untuk orang lain, ucapkan. Tapi Eh, ketika itu tidak maslahat untuk orang lain, jangan diucapkan. Menurut saya itu si orang itu justru apa tidak mawas diri yang tadi mengatakan jenengan seperti itu gitu menilainya seperti itu kenapa dia seperti apa komentar itu wong jenengan pomanya betul-betul bertanya dan memang tidak paham kenapa iya, iya. apakah orang itu memang dia itu sudah paham sehingga mengatakan seperti itu gitu. Ya, nggak tahu sudah. Cuman baca itu rasanya. Baik, baik. Cuman yang kita berarti begitu ya. Kalau kita Iya, mau nge-share sesuatu, kita ngomong itu kita mesti mikir 3 kali itu ya. Apakah manfaat sama orang lain gitu ya. ya, ya. Itu namanya akhlak mulia itu di situ. Hmm. Baik, Ustazah. Monggo lanjut. Kembali ya. Ya, lanjut kembali ke ini ya, Riyadus Shalihin.
Ah, ini ya 322 ya. Ya. Silakan Mbak Uria. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pula dari Nabi SAW bersabda, bukannya orang yang menghubungi mempererat kekeluargaan itu dengan orang yang mencukupi, yakni yang sama-sama menghubunginya. Tetapi orang yang menghubungi itu ialah orang yang apabila keluarganya itu memutuskan ikatan kekeluargaannya, lalu ia suka menghubunginya, menyambungnya kembali. Nah ini dok, Ini. ya paham Bu Ria? eh apa ada yang keluarga kita, misalnya keluarga atau kerabat yang ya tidak mau berhubungan dengan eh, kami kita, tapi kita tetap menghubungi. Apakah seperti itu, Ending? Bukanlah orang yang menghubungi, mempererat kekeluargaan itu dengan orang yang mencukupi, yakni yang sama-sama menghubunginya. Tetapi orang yang menghubungkan tali silaturahmi itu ialah orang yang apabila keluarganya itu memutuskan Memutuskan ikatan. Jadi begini, ini kakak sama adik. Ada masalah, mungkin masalah apa saja ya, sehingga mungkin ada ketersinggungan dari dua belah pihak. Maka udahlah, aku nggak akan nyapa dia lagi, kata yang tersinggung tadi. Ya udah, kata si kakaknya juga, udah aku juga nggak mau. Akhirnya tidak saling kunjung mengunjungi, tidak baik-baikan gitu. Bahkan kalau ada pertemuan, dia nggak mau hadir gitu di tempat pertemuan tersebut karena ada kakaknya atau ada adiknya. Begitu juga. Nah, itu yang baik itu adalah di antara dua belah pihak siapa yang duluan mendatangi orang yang tadi memutuskan. Gitu. Itu namanya menghubungkan silaturahmi itu seperti itu. Jadi bukan begini, si kakak sama adik itu baik, tidak ada masalah. Cuman tidak pernah kunjung mengunjungi karena mungkin sibuk. Kalau toh ada mengunjungi mungkin 6 bulan sekali gitu atau satu tahun sekali atau lewat telepon, itu bukan memutuskan silaturahmi seperti itu karena disebabkan tidak mengunjunginya, bukan seperti itu. Tapi ada permasalahan, jadi tidak mengunjungi itu ada musebabnya gitu. Yaitu dengan ada pertengkaran sehingga dia tidak mau datang lagi. Nah, maka orang yang baik itu ketika ada pertengkaran itu memaafkan dan mengunjunginya. Tapi kalau dari pihak yang dikunjungi itu mencuekin, itu hadis yang sebelumnya sudah dijelaskan. Tetap kita berbuat baik, loman juga, menghubungkan silaturahmi, maka orang yang tadi didatangin, dia tidak memberikan haknya kepada kita, maka sama dengan kita ini memberikan abu panas ke dalam mulutnya. Artinya dia dosa, tapi orang yang mendatanginya seperti kita memang niatnya untuk silaturahmi, ternyata kita mendapatkan rahmat dari Allah, dia mendapatkan dosa. Itu Bu Ria. Nah, Baik. Oke, Ustaz, lanjut ya. Lanjut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, rahim, kekeluargaan itu tergantung pada aras. Sambil berkata, barang siapa yang menghubungi aku, mempererat kekeluargaan, maka Allah menghubunginya. Dan barang siapa memutuskan aku, maka Allah memutuskannya. Maksudnya aku di sini itu rahim itu ya. Ya. Jadi rahim itu apa namanya istilahnya berdiri sendiri hidup gitu, Dok. Iya. Rahim, Ustazah, maksudnya rahim itu maksudnya kandungan atau rahim itu kalau bahasa Indonesia itu kan rahim itu peranakan ya, peranakan. Tapi kalau yang di sini bukan ya, Ustazah ya? Apa peranakan itu atau Nah, ada kaitannya memang. Rahim itu adalah tempatnya kan kita tempat peranakan itu. Kakak adik itu
rahim gitu kan. Kakak adik Nggih. kandung itu satu rahim itu. Iya itu tempat peranakan itu. Tapi di situ itu apa namanya kalimat rahim itu berwujud gitu. Sehingga rahimnya itu ngomong kasih sayangnya itu untuk menghubungkan tali silaturahmi itu dia ngomong aku ini adalah rahim gitu kan. Kasih sayang dan hubungan silaturahmi. Aku ini hubungan silaturahmi. Barang siapa yang menghubungi aku gitu kan, maka Allah pun akan menghubungkan. Tapi barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah pun akan memutuskannya. Jadi rahim ini sampai dikatakan seperti ini berdiri sendiri dan dia mengatakan seperti itu. Ya. Hubungan silaturahmi itu berbicara gitu di hadapan Allah itu. Ada kaitannya dengan rahim peranakan, tetapi di sini yang dimaksud adalah hubungan silaturahmi itu ya. Jadi si apa namanya wujud daripada si hubungan silaturahmi itu berbicara gitu. Barang siapa yang menghubungkan aku, Allah pun akan menghubungkan aku. Tapi barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah pun memutuskan aku. Saking apanya? Saking pentingnya kita memperhatikan masalah silaturahmi tersebut. Oke, paham Mas Sada. Baik. Lanjut ya Sada. Ya, lanjut. 324 silakan Mbak Uria. Dari Ummul Mukminin yaitu Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha bahwasanya dia memerdekakan seorang hamba sahayanya perempuan dan tidak meminta izin lebih dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang hari gilirannya yang waktu itu beliau berputar untuknya, maka Maimunah berkata, adakah Tuhan mengetahui, ya Rasulullah, bahwa saya telah memerdekakan hamba sahayaku. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adakah itu sudah engkau kerjakan? Dia menjawab, iya sudah. Beliau bersabda, alangkah baiknya kalau hamba saya itu engkau berikan saja kepada pamanmu dari jurusan ibu. Karena yang demikian itu ada lebih besar pahalanya untukmu. Kenapa ya? Ya, monggo. Paham. Bunda Dokter Diah paham ini maknanya? Enggak Ustazah. Rasanya tempo hari Ustazah ada hadis yang mengatakan bahwa yang perkara budak ini yang paling tinggi dalam memerdekakannya. Tapi kok ini malah disuruh kasihkan. Nah itu. Ya. Maimunah ini punya hamba sahaya tanpa izin kepada Rasulullah. Nah, begitu datangnya ya Rasulullah, saya sudah memerdekakan hamba sahaya ini, budak ini. Awafa'alti, apakah betul kamu melakukan itu? Qolat, jawabnya, na'am, iya, saya sudah memerdekakannya. Amma innaki law a'taitiha akhulaki karena azoma li ajriki. Seandainya kamu tidak menjual, tidak memerdekakannya, kemudian si hamba sahaya itu diberikan kepada saudaramu, itu pahalanya lebih besar daripada kamu memerdekakannya. Jadi memerdekakan hamba sahaya itu pahalanya diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Tapi ketika si hamba sahaya itu diberikan kepada saudaranya, itu lebih besar lagi. Berarti double-double. Di samping dia itu diselamatkan dari api neraka, Allah pun memberikan pahala-pahala tertentu kepada dia. Karena di sini, karena azoma li ajriki. Itu lebih besar pahalanya daripada kamu memerdekakan. Ini Itu dong. Maksudnya kehormatan mungkin ya Ustazah. Kalau diberikan kepada saudaranya berarti orang ini istimewa atau hamba saya ini dicintai oleh keluarganya. Apakah begitu Ustazah sehingga kok ganjarannya surga? Artinya apa? Dengan adanya dia memberi kepada saudaranya, hubungan silaturahmi lebih erat lagi. Hubungan silaturahmi itu lebih dekat lagi. Jadi ketika, mohon maaf ya, ketika kita punya adik, punya kakak, punya keponakan, umpamanya kita ini sebagai adik, kemudian kita ini dikasih oleh kakak sebuah mobil, Masya Allah, gitu. Jadi rasa senang kita ini seolah-olah lebih dekat lagi kepada saudara kita ini, bagaimana rasanya gitu kan. Nah, tambah erat untuk hubungan silaturahmi kita.
Begitu juga kepada keponakan. Nah, atau kita punya keponakan itu diberi apa-apa oleh kita kepada dia, kita mampu memberikan apa-apa kepada keponakan. Sehingga keponakan itu merasa bangga, merasa senang apa yang kita berikan itu. Nah, maka dengan adanya seperti itu, pahala yang diberikan oleh saudaranya tadi kepada keponakan itu lebih besar di sisi Allah. Gitu. Jadi silaturahmi itu lebih dekat lagi. Beda dengan kalau umpamanya kita punya adik atau punya kakak tidak saling memberi. Seolah-olah ini kan baik aja gitu kan, bisa suka begini kan, di masyarakat suka ada kalanya gini. Saudara saya ini nggak seperti teman saya. Saya punya teman lebih daripada saudara. Apa aja dikasih. Apa aja saya dihubungi. Kadang-kadang diberi ini, diberi itu. Dan kita pun untuk membalasnya pun, saya pun memberi kepada dia ini dan itu gitu. Kok rasanya melebihi saudara. Sedangkan dengan saudara nggak saling memberikan seperti itu gitu. Itu adalah jembatan untuk mempererat. Dan ketika memelihara rahim tadi, kasih sayang tadi, silaturahmi tadi, maka pahalanya di sisi Allah lebih besar. Itu maknanya, Bu Susi. Kalau hamba sayanya menolak, bagaimana Ustazah? Ada hak kah? Nggak bisa. Saya menolak nggak bisa. Hamba saya itu kalau menolak apa yang diinginkan oleh tuannya dosa besar. Dosa besar hukumnya. Gitu. Ini yang diutamakan adalah dari jurusan ibu ya Ustazah? Ya. Karena masalahnya tadi kan si hamba saya. Nah, bukan si itunya juga kan? Anaknya. Dari jurusan ke ibu, bukan apa gitu. Dari ibu ya. Oke. Paman kita kan kita punya mama punya ade ya. Iya. Nah, kemudian kita lebih dipercaya ke ibu ya. Saya baru tahu ini, ya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Iya. Ada, kalau kenapa dikhususkan ke paman dari saudara ibu, itu ada anunya enggak, Ustazah? Why-nya? Kenapanya? Iya. Kok dikhususkan? Ini kan mohon maaf, aku laki karena adamu li ajariki amma innaki lau a'toitiha aku laki. Nah, boleh jadi di sini ketika si pamannya itu dipandang dalam kekurangan, Dok. Ingat dengan pihak dari suaminya itu kan mungkin berkecukupan, tapi melihat dari ibumu itu kan orangnya sederhana, maka malah punya adik atau saudaranya itu pamannya itu sangat sederhana sekali. Kalau kamu kasihkan kepada dia, gitu. Pasti backgroundnya ke situ dulu, sesuai dengan surat atau ayat 60. Masalahnya kan yang dilihat itu adalah fakir miskinnya itu. Boleh jadi dari pihak ayah mungkin sudah pada meninggal ataupun sudah berkecukupan. Gitu, Dok. Jadi fokusnya bukan pamannya, saudara ibu, tapi lebih ke faktor ini ya Ustazah, kebutuhan dari pamannya. Iya, dari kebutuhan dari. Iya. 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 Ilmu baru ini. Iya, terima kasih Ustazah. Kalau umpamanya dari mohon maaf, dari pihak ibunya itu ternyata kaya-kaya gitu. Itu lihat dari ayah, loh ayah ini orangnya sederhana, dia punya adik, malah adiknya juga keleleran gitu. Ya, kita ngambilnya ke surat Al-Baqarah, ke surat At-Taubah ayat 6. Jadi mustahik zakat itu, Dok. Mustahik zakat itu bunda-bunda. Ya. Bukan karena ibu itu kan perempuan, itu nanti kalau suaminya meninggal walinya itu adiknya, pamannya itu tadi. Bisa paman. Bisa seperti itu. Yang bertanggung jawab terhadap ibunya nantinya itu, selain bapaknya ya, selain ayah. Begitukah, Ustazah? Ya, bisa. Tapi untuk sedekah tetap yang diperhatikan itu ya ini masalah fakir atau miskinnya. Ya, fakir miskin orang lain, kita punya tetangga fakir miskin, tapi kita pun punya saudara yang fakir miskin, maka pahalanya lebih besar dikasihkan kepada saudara kita yang fakir miskin tadi. Meskipun
rumahnya lebih jauh daripada tetangga kita ya. Ya, iya, pasti lebih jauh karena ada hubungan silaturahmi tadi, Dok. Iya, siap. Ya, makasih. Baik. Berikutnya 325, silakan Dokter Ari, bisa Kak? Ari, saya. Iya, Ya, belum. ya, Oke, ya, siap. kurang. Dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, katanya, ibuku datang ke tempatku, sedang dia adalah seorang musyrik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia itu di saat berlangsungnya perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum musyrikin. Kemudian saya meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, ibuku datang padaku dan ia ingin meminta sesuatu. Apakah boleh saya hubungi ibuku itu? Padahal ia musyrik. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya hubungilah ibumu. Muttafaq alaih. Ucapan Asma raghibah artinya, ia ingin sekali meminta sesuatu yang ada padaku. Ada yang mengatakan bahwa yang datang itu benar-benar ibunya sendiri dari nasabnya. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah ibunya dari susuan, yakni yang pernah menyusuinya waktu kecil. Yang sahih ialah pendapat yang pertama, yakni ibunya sendiri. Oh, meskipun musyrik, Nah, tetap harus dihormati dan diberikan ini ya Ustazah, kayak apa namanya, bukan sedekah, Dok. sedekah. Sedekah. Jadi si ibunya itu tidak seakidah ya, berlainan agama. Iya. Datang kepada anaknya Islam. Nah, ini Asma itu minta izin kepada Rasulullah. Bagaimana ibu saya itu dia masih musyrik, tapi dia ada sesuatu yang diinginkan dari saya. Mungkin minta ini anaknya namanya juga gitu. Maka kata Rasulullah, iya kasihlah dia. Gitu. Jadi tetap hubungan silaturahmi masalah karena nasab walaupun berlainan agama tetap berbakti. Untuk si anak kepada orang tua yang musyrik tetap ditulis oleh Allah sebagai sedekah, Dok. Jadi berlipat ganda. Tapi ketika si orang tuanya punya apa-apa yang masih musyrik kasih kepada anaknya, itu juga dibalas oleh Allah tapi hanya di dunia. Sedangkan di akhirat bagi orang tuanya yang musyrik itu memberikan apa-apa kepada anaknya itu tidak ada pahala. Itu, Dok. Iya Ustazah. Jelas, lanjut. Jelas. Jadi pemberian orang tua kepada anak itu hitungannya sedekah. Kecuali kalau orang tuanya musyrik, ya dibalas sama Allah itu di dunia tapi tidak punya pahala di akhirat. Ya. Pemberian anak kepada orang tua itu juga terhitung sedekah. Ya. Betul ya? Bukan, maksudnya itu bukan kewajiban ya, memang kewajiban itu memang harusnya seperti itu, enggak juga ya, tetap hitungannya sedekah juga ya. Ya, sedekah, berbuat baik. Berarti karena dia kan masih hidup dan ada nasab gitu. Gini Ustazah, seandainya nih ya, orang tua kita minta misalnya 100.000, terus uang kita ya 100.000, kemudian ada orang lain yang minta juga misalnya 10.000 gitu, berarti apakah kita minta izin kepada orang tua atau langsung tidak? Kita punya 100.000 ya cuma 100.000 itu doang. Bu, boleh enggak yang 10.000 tak kasihkan atau ya sudah kasihkan aja ke orang tua yang itu dibilang enggak ada gitu. Itu adabnya seperti apa misalnya? Boleh minta izin kalau memang orang itu membutuhkan. Ibu jenengan kan membutuhkan 100.000. Ini ada saya cuman ada orang loh Bu. Sebenarnya dia itu
minta ke saya 10.000. Tapi kalau umpamanya jenengan berkenan untuk memberikan, ya. Tapi kata ibu, ya saya perlunya 100.000 untuk ini, ya udah. Berarti yang lain itu dipending orang tuanya dulu dong. Oh. Kalimat tadi dalam hadis dalilnya umuki, ibumu. Oke. Kalau saudara juga, yang nomor satu urutannya ya seperti itu ya. Yang di hadis itu kan apa namanya, kepada diri sendiri dulu, kemudian kepada anak, Nah, istri, ya, jadi pada saudara. saudara ya, baru ya. Ya. Antara orang tua sama, tapi tidak boleh serakah ya, misalnya untuk di jalan yang benar ya. Tidak ada orang tua misalnya aku butuh tak pot judi ya, tidak mungkin ya. Iya. Itu lain-lain acara. Iya. Terus Ustazah, urutannya tadi kan seperti itu, diri sendiri, anak, keluarga itu maksudnya istri, ya. Terus antara keluarga yang lain sama orang tua mana dulu? Kalau orang tua itu kan di dalam surat Al-Baqarah juga jelas sekali berbuat. Jadi si laki-laki ini, jadi si suami ini, di samping dia menafkahi untuk diri sendiri, untuk anak dan istri, tetap dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Tetap. Gitu. Jadi umpamanya dia punya penghasilan sekian. Ya itu melihat situasi kondisi di rumah tangganya itu, kalau umpamanya diperkirakan dia dikasih sekian inilah udah cukup gitu kan. Maka tetap orang tua itu ada kewajiban untuk si laki-laki tadi. Karena laki-laki itu adalah milik orang tua. Makanya laki-laki itu walaupun dia punya istri, tetap dia punya kewajiban untuk mengurus orang tua. Dan barang siapa dia mengurus orang tua, itulah merupakan pahala yang diberikan oleh Allah secara kontan di dunia dan akhirat. Di dunia oleh Allah diberikan dari berbagai kemudahan karena dia itu berbakti kepada orang tua tersebut. Di akhirat dia ditunggu oleh sorga. Tapi seseorang anak laki-laki itu dia durhaka kepada orang tua, maka siksanya pun kontan gitu. Ya di dunia diberikan oleh Allah, ya di akhirat ditunggu oleh neraka kalau dia tidak bertobat. Gitu. Beda dengan anak perempuan. Kalau umpamanya anak perempuan itu kan begitu sudah nikah, dia yang memimpin adalah laki-laki itu. Jadi kalau umpamanya mau ke rumah orang tua, saya ingin ke rumah mama ya. Kata suaminya, nggak usah, jangan dulu sekarang, minggu depan aja. Nah, harus samina wa atonya kalau istri yang solehah gitu. Jadi umpamanya mungkin apa alasannya, mungkin kalau hari ini berangkat, ya agak keberatan di suaminya gitu. Tapi mungkin insya Allah minggu depan bisa dibarengi, bisa membawakan apa-apa, kemungkinan seperti itu. Berarti misalnya keuangannya mepet sekali, kalau niatnya itu mengutamakan orang tua dulu, terus ngepending kebutuhan anak istri, kalau istrinya juga ikhlas apa kayak gitu, sebetulnya bakal akan dibalas juga ya sama Allah ya. Ya, betul. Ya, kalau dia tahu ilmunya dan kalau dia yakin terhadap hadis yang saya sebutkan tadi, langsung itu. Ya. Jadi pemikirannya sekarang iya oke, tapi besok ya enggak ada ini. Besok urusan besok, ibuku minta sekarang. Kalau sekarang memang ada ya sudah dikasihkan, begitu ya? Ya, pernah dokter dalam kisah 3 orang yang tertutup di gua, maka salah satunya dia itu berwasilah terhadap amal solehnya. Iya. Keluar itu kan sulit, maka dia mempertaruhkan amal solehnya, ya Allah seandainya ini amal soleh mohon dibukakan. Nah diantaranya seorang anak laki-laki ketika dia itu mempersiapkan susu untuk ibunya, maka begitu melihat ibunya ternyata ibunya masih tidur, maka susu itu ditahan oleh bapaknya. Anaknya itu nangis betul-betul minta susu, maka tetap si ayahnya itu tidak diberikan kepada anaknya. Maka nunggu ibunya tidur, maka bangun, maka setelah bangun diberikanlah kepada ibunya dulu.
Nah, ibunya sudah merasa puas, ya ada sisanya baru dikasihkan kepada anaknya. Itu dependingnya seperti itu. Ah. Ya, maka ketika itu akhirnya guanya itu terbuka gitu. Akhirnya mereka bisa keluar dengan berwasilah menyenderkan minta kepada Allah kalau ini merupakan amal soleh. Jadi boleh nggak menisbatkan amal soleh di dalam masalah doa? Boleh. Oh, iya. Paham, 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 paham. Sudah. Iya. Jadi ini Oke. pembelajaran bagi kita. Kita ini sudah paham tentang ilmu ini. Suami itu diingatkan, jangan sampai suami itu membiarkan orang tuanya. Dalam kita punya rezeki, punya apa untuk silaturahmi kepada orang tua gitu. Kalau laki-laki itu sudah membiarkan kepada orang tuanya, ingatan oleh istrinya karena kita sudah tahu ilmunya. Soalnya ketika sudah punya anak istri, biasanya laki-laki itu tidak memperhatikan lagi orang tuanya gitu. Tapi kalau si suami itu yang paham, si laki-laki itu yang paham tentang ilmu ini, ya dia tanpa izin pun untuk berangkat ke orang tuanya atau memberikan apapun kepada orang tuanya tanpa izin istrinya, nggak peduli gitu, nggak masalah gitu. Lah terus kalau yang nggak punya anak laki-laki, punya anak perempuan, terus apa namanya? Yang suaminya si anak menantunya itu nggak open gitu atau nggak paham gitu, tak kasihan ibunya ini. Iya, silaturahmi itu dikembalinya ke silaturahmi. Jadi ya harus tahu si suami harus ngerti gitu. Dia anaknya cuman perempuan. Sedangkan kan anak perempuan itu merupakan tawanan bagi si para laki-laki. Maka seandainya laki-laki tidak mengizinkan, tidak memberikan kelonggaran kepada anaknya untuk mendatangi keluarganya, ya harus dipikir dua kali, itu pun termasuk bakti gitu kan. Jadi mengizinkan dalam arti ya didampingi si anaknya itu untuk datang ke ibunya dan membawakan apa-apa. Kalau si istri itu bukan karir, tidak menghasilkan apa-apa, ya izin si istrinya itu ngomong gitu, saya bawakan ini ya untuk mama saya gitu. Bahkan kalau si laki-laki yang paham itu, ya udah ini memang untuk ibumu gitu, jadi ada jatah gitu. Ada nggak kisah Ustazah sampai seberapa harus, misalnya umpama ibunya sakit, ibu yang meninggal, terus ada yang dilarang sama suaminya untuk nengok apa kayak gitu, itu istri Ada harus nurut apa tetap nurut atau gimana? hadisnya sahih ini dok, ada Ada ya seseorang sampai segitu ya? ada seseorang yang dia itu kan anak perempuan, dikasih tahu ibumu sakit katanya. Hmm. Ayahnya kalau nggak salah itu ayahnya apa ibunya gitu, orang tuamu sakit gitu. Nah, eh, lagi nunggu kamu gitu, istilahnya kalau bahasa kita ini apa, kritis gitu kan. Terus kata Hmm. istrinya itu, maaf saya nggak bisa nengok karena suami saya ngomong kamu jangan keluar sebelum saya datang, kata suaminya itu. Ya udah pergi Hmm. lagi, datang lagi, ibumu itu sudah betul-betul kritis gitu. Nah, maaf suami saya tetap belum datang, jadi saya belum bisa gitu menghadiri itu gitu. Ya saya sedih Hmm. hal itu. Terus apa yang terjadi? Akhirnya meninggal. Begitu meninggal pun dikatakan meninggal ibumu ke sana. Nggak bisa, suami saya belum datang katanya. Terus akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu si anak perempuan, si ibu perempuan itu begini kejadian yang saya ceritakan tadi. Maka apa kata Hmm. Rasulullah? Ibunya itu mendapatkan ampunan dari Allah dari semua dosanya Ya berhubung Allah. yang soleh dok. Salah. Seperti itu dok, kisahnya itu. Oh. Oh. Jadi ketika si perempuan tadi, si istri si anak perempuan tadi tidak mendatangi ibunya dalam saat sampai dia meninggal, nah, malah dosa-dosa ibunya itu diampuni disebabkan memiliki anak soleh yang taat kepada suaminya. Suaminya. Iya, Oh. ya begitu. Oh. Kalau zaman sekarang tanpa izin akhirnya datang. Nanti suami loh, kok kamu berangkat sendiri? Iya kan kamu nggak datang-datang. Ini ibuku sudah kritis. Nah, bla 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 bla. Berarti itu perempuan itu nggak paham agama. Ah.
Salah. Oh, iya, iya, iya. Jadi ketika kita mempelajari ilmu dari jurusan manapun, semuanya ada solusi. Insya Allah. Hmm. Hmm. Ya, sudah kadung diangkat jadi pemimpin ya, Ustazah. Ya, harus patuh. Kan Iya, begitu, suami. ya. Jadi Terutama dalam keadaan perang ya, Ustazah. Itu sama sekali harus kepatuhan istri iya. kepada suami itu adalah membuat orang tuanya itu diampuni dosa-dosanya. Karena si anak tersebut bisanya dia itu taat kepada suami disebabkan jerih payahnya orang tua. Maka apapun yang dilakukan oleh si anaknya itu orang tuanya mendapatkan pahala yang banyak. Insya Allah. Seperti begitulah. Gimana dok? Orang tua harus legowo juga itu ya. Karena Iya orang tua yang punya pamuk. anak Begitu yang anak soleh. Iya. perempuan nggak boleh pindah dari rumahnya. Aduh, masya Allah, nggak boleh seperti itu. Hmm. Hmm. Ya, 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 ya. Nah, jadi ingat, Ustazah. Ya Tunggu, gimana? bentar. Kalau pergi berjihad ke medan perang, masih Hmm? punya orang tua, mesti izin. Tapi kalau sudah tidak ada orang tuanya, tapi ada keluarganya, harus izin. Istrinya sama anaknya ditinggal gitu. Kalau itu jihadnya betul-betul di medan perang dalam rangka menegakkan hukum Allah seperti di zaman Rasulullah, ya itu memang seperti itu kejadiannya. Hmm. Akan tetapi kalau seperti dari kita Indonesia ke Palestina, ya hemat saya diurungkan aja dulu. Oh, oke. Ya. Oke. Iya, berarti berarti kalau sekarang itu enggak usah gitu ya, karena enggak ada yang perang yang model seperti zaman Rasulullah dulu ya. Ya, di zaman Rasulullah itu betul-betul kan masalahnya agama. Jadi kalau umpamanya si orang itu mengatakan la ilaha illallah itu kan nggak boleh ada pembunuhan gitu kan. Dan sekarang ini untuk memperjuangkan ke situ itu kayaknya gimana? Mempertahankan rata-rata mempertahankan tanah air. Hmm. Hmm. Ya. Oke, oke, oke. Baik, sudah paham. Lanjut. Iya. Silakan, Susi saya 326. Bismillahirrahmanirrahim 326 dari Zainab As-Sakafiyah, yaitu istri Abdullah bin Mas'ud. Katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah engkau semua, hai kamu wanita dari perhiasan-perhiasanmu. Zainab berkata, saya lalu kembali ke tempat Abdullah bin Mas'ud, lalu saya berkata, sesungguhnya engkau ini seorang lelaki yang ringan tangannya. Maksudnya dalam keadaan kurang harta, dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk memberikan sedekah. Maka datanglah engkau kepada beliau dan tanyakanlah, jikalau sekiranya demikian itu mencukupi daripadaku, maka akan saya berikan saja padamu. Maksudnya ialah jikalau hartaku sendiri ini boleh diberikan kepada sesama keluarga, tentu lebih baik untuk kepentingan keluarga saja. Tetapi jikalau tidak mencukupi yang sedemikian itu, yakni tidak boleh kepada keluarga sendiri, maka akan saya berikan kepada orang lain. Ini kok agak bulat ya, Ustazah? Ini apa? Saya disarankan Rasulullah untuk bersedekah. Hmm? Itu belum selesai nggak terjemahannya? Masih Oh, iya, Masih terus ya terus ke bawah ya. masalah kata ya, ya. masih panjang. Abdullah, iya, iya. Abdullah suaminya berkata, bahkan engkau saja yang datang pada beliau. Kemudian saya Zainab berangkat. Tiba-tiba ada seorang wanita dari kaum Ansyar yang sudah ada di pintu Rasulullah SAW
dan keperluanku sama benar dengan keperluannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu besar sekali kewibawaan yang ada padanya. Kemudian Bilal keluar menemui kita, lalu kita berkata, datanglah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beritahukanlah bahwasanya ada dua orang wanita sedang menanti di pintu untuk bertanya kepada Tuhan. Apakah sedekah itu mencukupi jikalau diberikan saja kepada suami-suaminya serta anak-anak yatim yang ada dalam tanggungannya? Tetapi janganlah diberitahukan siapa kita yang datang ini. Bila lalu masuk kepada Rasulullah SAW, kemudian menanyakan soal di atas itu. Rasulullah SAW bertanya, siapakah kedua orang itu? Bila menjawab, seorang wanita dari kaum Ansor dan yang seorang Zainab. Rasulullah SAW bertanya, Zainab yang mana? Sebab Zainab banyak. Bilal menjawab, Zainab istri Abdullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kedua wanita ini mendapatkan dua pahala jikalau diberikan kepada keluarganya sendiri, yaitu pahala karena kekeluargaan dan pahala sedekahnya. Oh, ini keutamaan bersedekah itu kepada keluarganya begitukah Ustazah? Ya. Hmm. Zainab itu istrinya Abdullah bin Mas'ud. Hmm. Ngomong kepada suaminya, kepada Abdullah itu. Kami ini disuruh sedekah oleh Rasulullah. Maka farojatu ila Abdillah. Zainab itu pergi pulang ke Abdullah bin ke suaminya. Lantas istrinya ngomong gini, innaka rojulun khofifun zatil yadi. Artinya kamu ini laki-laki yang lemah. Jadi maksudnya mungkin tidak punya usaha gitu kan. Kalau tahu usaha pun mungkin sederhana, kamu serba kurang. Kami kan punya perhiasan gitu. Odamaro Nabi Sodakoti, Rasulullah memerintahkan kami bersodako. Kamu berangkat ke sana katanya, ke Rasulullah tanyakan. Bagaimana kalau umpamanya saya mensodakokan itu kepada kamu sebagai suami? Maka kata Abdullah, kata suaminya, kamu aja katanya yang datang ke Rasulullah. Saya nggak sanggup. Akhirnya ya istrinya itu Zainab itu datang kepada Rasulullah. Begitu mau bertanya kepada Rasulullah, ada perempuan orang Ansor. Mungkin bertanya juga seperti ini gitu. Akhirnya perempuan orang Ansor tadi dengan Zainab itu kan ada di situ. Maka ya assalamualaikum lah, maka Bilal lah yang keluar. Maka Bilal, tolong ditanya kepada Rasulullah. Kan kami disuruh bersedekah. Nah, sementara suami saya ini lemah lah dalam ekonominya. Bagaimana kalau saya bersedekah kepada suami saya, boleh enggak? Tuh, maka tapi jangan ngomong, saya yang bertanya gitu. Kamu aja yang nanya gitu. Maka Bilal ditanya oleh Rasulullah, siapa yang bertanya itu? Oh, ada dua orang perempuan. Masa Bilal dibisikkan kan harus bohong gitu. Nah, sahabat itu tidak seperti itu. Jadi yang ditanya siapa ya? Apalagi Rasulullah yang bertanya. Ini yang satu adalah orang perempuan Ansor, yang satu adalah Zainab. Zainab yang mana? Kan istri Rasulullah juga Zainab gitu. Oh, ini Zainab istrinya Abdullah gitu. Oh iya. Maka sampaikan kepada dia, kamu bersedekah kepada suamimu yang lemah tadi dalam ekonominya mendapatkan dua pahala. Satu pahala untuk silaturahmi sebagai kerabat karena keikat oleh bukan nasab kalau ini, terikat oleh pernikahan. Yang kedua, kamu mendapatkan pahala dari sedekahnya kamu kepada si suaminya itu. Bisa ambil pelajaran nggak coba? Paham nggak apa pelajaran di sini? Iya. Iya. Jadi kalau perempuan memberikan kepada suami itu sedekah ya, Ustazah? Ya iya, artinya begini, si perempuan yang karir jangan sombong. Begitu si suaminya itu ada dalam, maksudnya lemah gitu dalam ekonominya, sementara istrinya itu banyak gitu uangnya. Maka masak semuanya pun kan istilahnya hasil daripada penghasilan si istri tadi. Itu kan kemudian dimakan oleh suaminya, itu semuanya sedekah. Jangan sombong si perempuan yang karir itu kepada suami-suami yang kekurangan. Ya boleh jadi kan
dia itu apa namanya, jembatan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi kan lain sekarang ini, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang itu kan. Kamu Iya, hanya mengandalkan kolor aja, udah pergi aja gitu. Kamu nggak, iya kejadian juga ada pernah kejadian seperti iya. itu. Apa itu dalihnya seorang perempuan kan seperti itu kebanyakan. Apa namanya kan suami itu kewajibannya adalah memberi kepada istri gitu loh. Nah itu yang dituntut biasanya ya. Nah, kalau perempuan yang tidak soleha dan tidak mengerti ilmu, pasti ke Hmm, sana. hmm, Aku penghasilan lebih banyak, dia itu penghasilan hmm, seperti itu. Jadi menganggap rendah. Tapi kalau hmm, misalnya yang paham, nah ya langsung kan hmm. ini apa jenabun bersedekah kepada si Iya, suaminya. iya, iya. Nah, boleh jadi mungkin dalam bentuk makanan makan bersama gitu kan. Wallahu a'lam. Hmm, Ya, hmm. seperti itulah. Ya, ya, Ustazah. Jadi ketika kita melihat ingin sakinah mawadah warohmah, pertamanya kan mungkin suami punya penghasilan, akan tetapi di suatu saat yang namanya wirausaha mungkin Bangkrut ada ya. itu. Akhirnya Hmm, si istri berusaha, kemudian Allah memberikan rezeki lewat si istrinya itu. hmm, Tapi hmm, ketika lewat si istrinya tadi hmm, dimakan bersama dengan hmm. suaminya, pahalanya ada dua di situ lebih Oh, besar. Masya Allah, Allah. bukannya dihina si Iya, iya. suami, Iya. diangkat derajatnya Hmm, gitu. Masya Allah. Iya. Soalnya yang jadi dominan itu seperti itu, Ustazah. Jadi eh, laki-laki harus, nah itu. Jadi, Si laki-laki yang ngerti juga kan dia bukan dalam arti diam, bukan begini. Begitu si istrinya sudah karir dan banyak penghasilan iya. akhirnya terus nggak boleh. Itu nggak eh, boleh sekali iya, iya. diem gitu. Ya udah kan suami istriku sudah itu gitu kan. Sudah Gadol ya. Nggak itu boleh juga juga ya. nggak boleh. Jadi Tetap tetap dia berusaha, tapi rezeki itu Allah yang gitu ya, ya anunya, ya dan prinsipnya. pesan kepada si para apa istri-istri yang apa mohon karir kan Hmm, sebenarnya itu tidak wajib gitu untuk mencari nafkah. Jadi hmm, tidak ada kewajiban untuk menafkahi. hmm. Yang berkewajiban adalah si suami tadi. Tapi kan fenomena sekarang udah beda zamannya dengan para sahabat. Gitu. Iya, sekarang itu ada motonya Ustazah. Kalau perempuan itu uangku, uangku, uangmu, uangku. Masya Allah, astagfirullah. Kan gitu guyonannya itu. Pahalanya nggak ada. Dia Iya. makanya nggak punya pahala. Dengan moto Hmm. seperti itu pahalanya nggak ada. Masya Allah. Ya Iya, Allah. Ustazah. Terima kasih. Monggo, monggo. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan. Monggo lanjut. 327 Mbak Uria silakan. Jadi Abu Sufyan yaitu Sahir bin Harb radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang perihal kisahnya Hercules, bahwasanya Hercules berkata kepada Abu Sufyan, dia menyuruh apakah kepadamu semua yang dimaksudkan ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan menjawab, saya lalu berkata, Nabi itu mengungkapkan demikian, sembahlah Allah yang Maha Esa dan jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Juga tinggalkanlah apa-apa yang diucapkan oleh nenek moyangmu tentang itikat yang salah-salah. Dia menyuruh pula kepada kita supaya kita melakukan sholat. Berkata benar, menandi dan menjalankan keharaman serta mempererat kekeluargaan. Paham. Uh, apa me- Nabi untuk menganjurkan untuk sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan menyekutukannya, kemudian untuk meninggalkan itikat yang salah, meskipun itu yang dilakukan nenek moyang, terus kemudian melakukan sholat, berkata benar. Seperti itukah yang dimaksud? Juga Ini ya. Herakla itu kira Heraklius.
waktu itu kan Abu Sofyan ini belum masuk Islam waktu diinterogasi oleh Heraklius. Jadi waktu itu Heraklius mendapatkan surat dari Rasulullah, ini di Muslim, tentang judulnya Heraklius, panjang sekali ini ceritanya. Cuma di sini disingkat yang berkaitan dengan silaturahminya gitu. Nah, ketika itu Abu Sofyan belum masuk Islam, cuman Heraklius mendapatkan surat dari Rasulullah dan dibaca seperti ini isinya. Maka kata Heraklius, siapa di antara kalian orang yang paling dekat hubungannya dengan yang mengaku dia seorang nabi, katanya gitu. Maka ya mengangkat tanganlah Abu Sofyan, ini pamannya kan. Maka setelah itu apa yang dikatakan oleh Heraklius, seandainya dusta, katakanlah dia sebagai pendusta. Tapi kalau dia itu jujur, berarti dia orang jujur. Nah, dengan adanya kata-kata gitu dari Heraklius, ya Abu Sofyan berusaha untuk jujur, walaupun dia itu membenci kepada Rasulullah. Dan apapun yang dikatakannya sangat benar-benar gitu, bahwa Rasulullah itu bersabda, sembahlah Allah, hanya satu-satunya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu satu. Yang kedua, janganlah kalian mempersekutukan sedikit pun dengan Allah di dalam masalah tandingan-tandingan, tidak ada. Nah, kemudian tinggalkanlah mayaqulu abaukum, yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Artinya ritual apapun ketika orang tuanya itu melakukan sesuatu ritual yang menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, tinggalkan gitu. Sebagaimana sebenarnya kan sekarang ini banyak ritual-ritual yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, tinggalkan, itu perintah Rasulullah. Wa ya'muruna bisolati, dan Rasulullah memerintah kepada kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu sampai sekarang. Wasidqi, dan berkata jujur, jangan berdusta. Wal afafi, artinya dia menahan untuk melaksanakan sesuatu yang haram-haram. Meminta-minta itu kan haram. Maka nggak boleh dia itu menjalankan meminta-minta. Wasilati, dan diperintahkan untuk menyambungkan tali silaturahmi. Gitu. Maka yang jadi pelajaran di sini penekanannya ke silaturahminya itu. Bagaimana? Bunda-bunda, bagaimana dok? Iya, paham. Lanjut, kalau sudah paham. Ke-8, Ari lagi ya saya. Iya, Di. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hilang. Benar-benar deh. Engkau semua akan membebaskan suatu tanah yang di situ digunakan sebutan kirot untuk mata uangnya. Dalam riwayat lagi disebutkan, engkau semua akan membebaskan Mesir, yaitu tanah yang di situ digunakanlah nama kirot, maka berwasiatlah kepada duduk di situ dengan baik-baik. Sebab sesungguhnya mereka itu mempunyai hak kehormatan serta kekeluargaan. Dalam riwayat lain disebutkan, jikalau engkau telah membebaskannya, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. Sebab sesungguhnya mereka itu mempunyai hak kehormatan dan kekeluargaan. Dan dalam riwayat lain disebutkan mereka mempunyai hak kehormatan dan periparan, dari kata ipar. Riwayat Muslim. Para ulama berkata, rahim yang dimiliki oleh penduduk Mesir ialah karena Hajar, ibunya Nabi Ismail, adalah dari bangsa mereka sedang sihir. Atau ipar ialah karena Maria, ibunya Ibrahim, putra Rasulullah SAW, juga dari bangsa Mesir itu. Ya, paham maksudnya? Kurang jelas istilah saya. Kalau kalian ingin membebaskan tanah, jangan sampai seenaknya saja kalian mengusir mereka. Perhatikan, mereka juga ada haknya di situ. Gitu. Kalau toh mau mengusir, jangan sampai tangan kosong. Diusir tapi diganti dengan uang. Yang uang tersebut bisa lagi dia mempergunakan untuk membeli rumah dan tanahnya.
Jangan sampai diusir, diambil tanahnya, dihargakan seenaknya aja, yang menghargakannya itu murah. Begitu dia keluar dari situ, mau membelikan uang yang sudah diberi itu, ya untuk ganti rugi nggak masuk, nggak bisa untuk membeli tanah. Nah, jangan sampai itu terjadi. Itu pembelajaran kepada kita seperti itu. Tapi di sini ada yang berkaitan dengan masalah hubungan, tali silaturahminya, yaitu para ulama mengatakan ini asbabul wurudnya. Ar-rahimu latirahum kaunu Hajar. Jadi Hajar Umi Ismail, Bunda Hajar, ibunya Ismail itu dari Mesir gitu kan. Begitu juga Maria Al-Kibtiyah itu, Maria istrinya Rasulullah, itu hamba sahayanya adalah ibunya dari Ibrahim. Jadi Rasulullah nikah dengan hamba sahaya yaitu Maria namanya, Maria Al-Kibtiyah, punya anak namanya Ibrahim. Cuma nggak sampai usia dewasa, masih balita, beliau meninggal gitu. Maka dari itu perhatikanlah, di situ juga kan masih istilahnya masih ada keturunan-keturunan dari Rasulullah. Maka apabila kamu membebaskan tanganlah, mereka ada hak gitu. Itu dok. Paham? Iya. Membebaskan tanah maksudnya tanahnya itu diambil atau bukan dibeli atau bagaimana Ustazah? Ya mungkin untuk suatu kebutuhan ya, kebutuhan kenegaraan ataupun kebutuhan apa saja gitu, diambil seenaknya saja enggak. Tapi di situ ya kalau bisa apa namanya kan itu punya pemerintah gitu kan. Kalau umpamanya makanya mereka kan udah tinggal di situ, jangan sampai tangan kosong mereka keluar itu. Kamu perhatikan untuk silaturahminya, jangan sampai yang membebaskan tanah itu dibenci oleh warga gitu. Tapi ketika kamu memperhatikan kepada mereka, kamu tidak akan dilupakan kebaikan kamu kepada kalian gitu. Pada mereka yang tadi dibebaskan. Paham dong? Monggo lanjut kalau sudah. Baik, 329. Ini kembali ke Mbak Uria lagi ya? Apa Sud? Mbak Uria lagi silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya ketika ayat ini turun, yaitu yang artinya berikanlah peringatan kepada kaum keluargamu yang dekat-dekat Asyara. Lalu Rasulullah SAW mengundang kaum Quraisy. Kemudian mereka pun berkumpullah. Undangan itu ada yang secara umum dan ada lagi yang khusus. Lalu dia bersabda, hai Bani Ka'ab bin Luay, selamatkanlah dirimu semua dari neraka. Hai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan dirimu semua dari neraka. Selamatkan dari neraka semua di situ. Terus kemudian putri Rasulullah SAW juga selamatkan dirimu dari neraka karena sesungguhnya saya tidak dapat memiliki sesuatu untuk semua dari Allah. Maksudnya saya tidak dapat menolak siksa yang akan diberikan oleh Allah padamu. Jikalau engkau tidak berusaha menyelamatkan diri sendiri dari neraka, hanya saja engkau semua itu mempunyai hubungan kekeluargaan belaka. Tapi ini jangan diandal-andalkan untuk dapat selamat dari akhirat. Saya akan membasahinya dengan airnya. Riwayat Muslim. Sebenarnya kita mesti mengandalkan diri kita sendiri untuk menyelamatkan diri dari neraka. Jadi tidak mengandalkan saudara untuk selamat dari neraka. Apakah seperti itu? Iya. Ketika di hadapan Allah, menghadapi hisab itu adalah masing-masing amal yang diperbuat, walaupun dia punya hubungan kekerabatan, punya hubungan silaturahmi, oh itu adenya, oh itu kakaknya, oh itu orang tuanya. Nggak bisa diandalkan, umpamanya,
orang tuanya rajin ibadahnya, anaknya sudah dikasih tahu, tapi anaknya itu nggak mau ibadah, maka umpamanya si anaknya itu dihisab oleh Allah, ternyata orang tuanya masuk surga, anaknya umpamanya selain masuk surga, maka itu tidak bisa diandalkan. Ketika orang tua itu memiliki amal, maka amalannya umpamanya, udah amalan saya ini kasihkan kepada anak saya, tidak ada seperti itu. Kalau di dalam masalah di hadapan Allah. Jadi di hadapan Allah itu makanya kata-katanya juga putuslah tali silaturahmi sementara itu karena di dalam masalah kaitan dengan amal. Maka di dunia lah yang harus digigihkan kepada keluarga untuk melaksanakan amal soleh. Makanya di sini kalimatnya wa angzir, hendaklah beri peringatan asyirotaka keluargamu al akrobin yang dekat-dekat dulu. Jadi sebelum mendakwahkan kepada orang lain, diri sendiri dulu melaksanakannya, memberikan contoh dan mengajak kepada keluarga. Jangan putus asa dan jangan lemah ketika kita mendakwahkan kepada keluarga. Umpamanya ada keluarga, ayo sholat, nah, waktunya sholat ya sholat, tetap terus kita ajarin dia sholat, dididik dia untuk paham dari doa-doanya, diajarin ngajinya dan lain sebagainya. Gitu. Dan ini penekanannya anjir ini ya kepada Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, penekannya kepada ya para suami gitu. Karena suami itu adalah pemimpin dari keluarganya. Maka ketika itu keluarganya harus dididik oleh para suaminya. Itu penekanan. Tapi kalau udah kok suaminya mamanya lemah juga dalam agama, maka kita ngambilnya watawasau itu watawasau bil haqi watawasau bisob itu. Maka hendaklah kamu saling memberikan peringatan terhadap yang hak. Baliknya ke situ. Monggo ada pertanyaan kah? Saja, kalau hisab itu pada saat hisab itu kan masing-masing bertanggung jawab pada diri sendiri, lalu syafaat itu kepakainya kapan? Ya, sepatnya apa pada waktu itu juga. Artinya gini, orang yang diberikan syafaat itu satu persyaratannya dia tidak melaksanakan kesyirikan. Yang kedua, dia melaksanakan tetap sholat yang 5 waktunya, puasanya. Akan tetapi boleh jadi ketika ditimbang dia ada kekurangan sehingga dia jatuh ke dalam neraka. Maka setelah itu dipersilahkan si para apa maksudnya sahabat-sahabatnya gitu yang kenal dengan dia. Ya Allah kok dia nggak ada ya, umpamanya gitu. Kemudian diizinkan, ya udah diizinkan gitu si orang yang beriman tadi untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Dipanggil. Itu ada keterangannya itu ada. Oh, jadi saat hitung-hitungannya itu sendiri-sendiri ya. Iya. Nah, tapi ketika tekor, nah itu baru syafaat-syafaatnya itu muncul gitu ya. Betul ya. Termasuk membaca Al-Quran itu kan fungsinya untuk memberi syafaat juga ya. Bersahabat kepada orang yang membacanya, bukan Membacanya. kepada, Iya. ya. Oh, itu jadi setelah hisab ya. Ya, betul. Oh, oke. Baik, Ustazah. Paham, Ustazah. Alhamdulillah sampai di sini. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah ketika insya Allah nanti kan kita berbondong-bondong saling pegang-pegangan tangan orang yang beriman itu berada di atas titian, di atas di jalan Shiratal Mustaqim kalau bahasa kita dibentangkan dari alam mahsyar menuju ke surga entah berapa lama, entah berapa jaraknya, berapa tahun gitu kalau ditempuh. Kan nggak pakai kendaraan di situ jalan kaki semuanya sambil berpegang-pegangan tangan. Maka di samping itu Rasulullah pada para nabi para rasulnya itu berkata, ya Allah selamatkanlah mereka. Nah, ketika ucapan dari Rasulullah itu selamatkanlah, mudah-mudahan kita yang mendapatkan kalimat itu dari Rasulullah sehingga kita diselamatkan oleh Allah dari jatuh neraka. Insya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkannya. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon pamit kepada semuanya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Baik, terima kasih, Ustazah. Kasih ya, Sus. Alhamdulillah lancar. Kapan balik, Sus? Minggu malam. Oh, minggu. Ya. Ya, Ini wes. iya. Sehat semua. Ari.
Uria. Iya, Iya, sehat, makasih Ur. Susi. Iya. Iya, Iya. Ya, iya. Makasih ya. Assalamualaikum Sama-sama. semuanya. Tak Iya. tutup ya. Oke, Assalamualaikum. oke, oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.